Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dan rekan-rekan saya dari kelompok Makro 4, kami akan mempresentasikan materi Makro 4 mengenai determinan jumlah uang beredar dan tingkat inflasi di Indonesia periode 1984 sampai 2014. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Vina Khairatun Hisanun Muhardi, NIM 21043037 selaku moderator. Dan rekan saya Jasmine Ashila Humairah Syarifuddin dengan NIM 21043092 dan Bang Raka Atarik Akbar dengan NIM 18043142. Baik, langsung saja kami mulai presentasi kami. Materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya Jasmine. Kepada Jasmine saya persilahkan. Terima kasih Vina. Adapun materi pertama yang akan kami sampaikan adalah mengenai apa itu inflasi. Inflasi adalah suatu peristiwa moneter yang sering terjadi di sebuah negara, baik itu negara maju maupun negara yang sedang berkembang. Khususnya adalah suatu kejadian yang menunjukkan kenaikan pada tingkat harga secara umum dan berlangsung secara terus-menerus. Adapun siklus inflasi tersebut bisa dikatakan ada yang cepat dan ada yang lambat siklusnya. Adapun tingkat inflasi di Indonesia dari tahun ke tahun selalu mengalami fluktuasi. Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 1998 yaitu sebesar 78%. Sedangkan inflasi terendah terjadi pada tahun 1999 yaitu sebesar 2%. Hal ini disebabkan adanya krisis moneter yang terjadi pada tahun tersebut. Bisa dilihat dari PPT yang telah kami share, adapun tingkatan inflasi dari tahun ke tahun yang menunjukkan angka tertinggi terjadi pada tahun 1998. Kemudian jumlah uang beredar. Jumlah uang beredar, tingkat inflasi sangat dipengaruhi oleh jumlah uang beredar yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu, jika tingkat inflasi meningkat, maka jumlah uang beredar yang ada di masyarakat juga ikut bertambah. Sebaliknya, jika jumlah uang yang beredar di masyarakat berkurang, maka tingkat inflasi ikut berkurang atau menurun. Jumlah uang beredar adalah jumlah mata uang yang ada di suatu negara yang diedarkan oleh pemerintah yang digunakan sebagai alat pembayaran oleh masyarakat. Jumlah uang beredar pada tahun 1984 sampai 2014, jumlah uang beredar selalu mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Hal ini terjadi karena adanya kebutuhan akan uang untuk konsumsi masyarakat selalu bertambah dari tahun ke tahun, yang menyebabkan inflasi yang selalu tinggi di setiap tahunnya, serta dapat menyebabkan adanya peningkatan permintaan akan barang-barang yang diekspor dan harga barang yang diimpor menjadi lebih murah sehingga tingkat inflasi menurun. Mungkin sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh dan dikembalikan oleh moderator. Baik, terima kasih Jasmine. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bang Raka. Kepada Bang Raka dipersilakan. Baik, saya lanjutkan. Selanjutnya, kurs. Tingkat inflasi juga dipengaruhi oleh kurs. Menurut Indah 2011, kurs adalah pembanding nilai mata uang dengan mata uang negara lain, di mana jika kurs dolar Amerika suatu negara mengalami kenaikan, maka menyebabkan tingginya tingkat inflasi. Hal ini dikarenakan meningkatnya kurs akan dampak pada peningkatan jumlah barang yang diimpor. Namun jika impor lebih kecil dari permintaan barang, maka akan menyebabkan terjadinya kelangkaan barang. Hal ini dapat berdampak pada naiknya harga secara umum yang selanjutnya dapat menaikkan inflasi. Kurs dolar Amerika dari tahun ke tahun selalu mengalami fluktuasi. Kurs dolar tertinggi terjadi pada tahun 2008, yaitu sebesar 10.950 per US dollar. Sedangkan kurs dolar terendah
terjadi pada tahun 1984 yaitu sebesar 1076 per US dollar. Suku bunga. Tingkat inflasi juga dipengaruhi oleh tingkat suku bunga. Oleh sebab itu, jika tingkat suku bunga meningkat, maka tingkat inflasi pun juga ikut meningkat. Sebaliknya, jika tingkat inflasi menurun, maka suku bunga pun juga ikut menurun. Menurut Aldrin dan Susi 2009, suku bunga adalah biaya yang harus dibayar oleh peminjam atas pinjaman yang diterima, yang merupakan imbalan bagi pemberi pinjaman atas investasinya. Suku bunga. Berdasarkan gambar di samping, suku bunga tertinggi terjadi pada tahun 1998, yaitu sebesar 36%. Sedangkan suku bunga terendah terjadi pada tahun 1994, yaitu sebesar 4%. Hal ini terjadi karena pada saat itu kurs dolar Amerika terhadap rupiah mengalami kenaikan dan menyebabkan terjadinya peningkatan permintaan akan barang-barang yang diimpor dan harga barang-barang yang diimpor menjadi lebih mahal sehingga suku bunga mengalami kenaikan. Ya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bang Raka. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Hasil analisis. Berdasarkan hasil analisis, suku bunga berpengaruh dan signifikan terhadap jumlah uang beredar. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat suku bunga, maka jumlah uang beredar semakin berkurang. Sementara kurs dolar Amerika berdasarkan hasil analisis berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah uang beredar. Hal ini berarti semakin tinggi kurs dolar Amerika, maka semakin bertambah pula jumlah uang beredar. Suku bunga juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat inflasi. Hal ini berarti jika suku bunga menurun, maka inflasi juga akan mengalami penurunan. Kemudian kurs dolar Amerika juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat inflasi di Indonesia, yang mana hal ini berarti semakin tinggi kurs dolar Amerika, maka semakin tinggi pula tingkat inflasi di Indonesia. Jumlah uang beredar tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat inflasi di Indonesia. Secara tidak langsung menunjukkan suku bunga dan kurs dolar Amerika tidak berpengaruh terhadap tingkat inflasi melalui jumlah uang beredar. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Bila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.